yang langsung tap atau NFC begitu. Apakah ke depannya memang Bapak melihat trennya akan bergeser dari kris yang awal menuju ke NFC ini? Kalau mungkin kalau di Indonesia agak ini Mbak Ani. Pertama yang kris tap ini kan baru di launching ya. Ya mungkin dalam tahun ini mungkin nggak sebesar yang kris yang saat ini melalui QR code dan scan. Yang kedua mungkin saya sampaikan di sini Mbak Ana bahwa di Indonesia ini QR kris tap, kris yang scan, cash, semuanya berkembang tinggi. Ya mungkin yang paling melandai adalah kartu aja Mbak. Tapi kalau cash tetap tinggi, kris tetap tinggi, kris tap saya expect juga akan tinggi dengan NFC. Jadi semuanya akan berkembang bersamaan. Cuman secara size karena baru mungkin akan masih perlu waktu untuk sampai menggantikan kris scan yang sekarang. Kemungkinan yang akan paling berguna itulah kecepatan kan. Untuk kecepatan melihatnya transportation. Ya mungkin untuk tadi coba dengan Damri, nanti untuk jalan tol itu akan lebih masif menggunakan kris tap dibanding yang kartu atau yang lain. Tapi yang di merchant atau di restoran atau tetap QR kris melalui scan akan masih mendominasi. Bahkan kalau untuk perlu sampaikan Nataru dan Lebaran cash tetap banyak juga. Jadi krisnya naik, transaksi kris naik, cash juga banyak juga yang. Jadi makanya ATM jasanya terkonek dengan 80.000 ATM milik semua bank, kita yang mengkoneksi dan juga kita memiliki beberapa ATM itu transaksinya tinggi banget. Jadi coexist untuk growing together antara digital dan juga cash basis. Itu uniqueness-nya Indonesia. Baik, artinya sudah ada pendekatan kepada transportasi lainnya seperti MRT ataupun komuter? Menyusul. Sekarang baru Damri, nanti insya Allah jalan tol, MRT nanti akan kita cobakan. Kita dengan tentu dengan inisiatif dari BI yang didukung penuh oleh ASPI ini ya. ASPI ini sangat aktif, asosiasi self-regulated yang dalam sistem pembayaran yang aktif sekali membantu program negara ya, bukan saya bilang BI tapi pemerintah untuk mengakselerasi digitalisasi melalui macam-macam dari kris tap, kris dan lainnya. Ini akan lebih cepat lagi menurut saya bukan hanya ke sektor transportasi tapi juga ke sektor jalannya dan lain-lainnya. Yang kedua, cross border juga akan cepat juga Mbak. Sekarang Mbak Ana, kan tadi udah 4 negara, nanti sekarang bentar lagi adalah Jepang, China dan Korea. Nextnya sesuai blueprintnya Bank Indonesia adalah Uni Emirat Arab dan juga India. Itu akan tambah banyak lagi negara sehingga kalau cross border itu local settlement antar 2 negara aja. Nggak usah harus ke Amerika kalau misalnya kartu kredit itu kan ke prinsipal dulu. Tapi kalau kris antar negara hanya antar 2 negara aja. Jadi kita settle ya antara dolar Singapura dengan rupiah, antara Malaysian ringgit dengan rupiah. 2 negara jadi lebih mudah untuk konversi kursnya. Ini akan lebih cepat lagi Mbak Ana. Inisiatif ya digitalisasi dan juga yang cashnya. Baik, kita tunggu nanti realisasinya di masyarakat seperti apa ya Pak. Iya, masyarakat pokoknya insya Allah semua tujuannya ini Mbak Ana, industri bersama dengan sinergi dengan regulator dan juga pemain lain dan juga bank ini adalah memudahkan masyarakat semua cepat mudah aman handal ya, itu yang dicanangkan BI sehingga masyarakat customer experience masyarakat yang lebih terserve. Baik, di sisi lain kita tahu yang menjadi fokus oleh pemerintah ini adalah salah satunya pemberantasan judi online. Bahkan ditemukan judi online yang juga menggunakan pembayaran dengan kris begitu. Lalu upaya apa yang dilakukan Arta Jasa mungkin untuk bisa membantu tujuan pemerintah ini? Jadi yang namanya judi online memang yang dapat Arta Jasa sangat berperan aktif Mbak Ana dengan cara selalu mengkomunikasikan bukan hanya regulator dan juga kepada bank ataupun siapapun. Kita bisa lihat transaksi yang anomali. Kita bisa lihat transaksi yang boleh dibilang mencurigakan atau tiba-tiba spike. Itu akan kita sampaikan kepada bank, kepada fintech ataupun kepada frontliner bahasa ininya acquiring company bahwa hey ada merchant Anda yang transaksinya meningkat tajam.
kami tidak bisa melakukan, tapi kita hanya bisa mengkomunikasikan bersama juga dengan ada namanya peten ya. Itu kita mengkomunikasikan pada bank, ada merchant A, B, C, D yang transaksinya spike suddenly, kira-kira mohon diakses dengan lanjut. Bank tersebut yang akan menindaklanjutinya. Dan juga dengan demikian kita akan selalu melaporkan kepada Bank Indonesia atau juga ASPI bahwa ada transaksi yang tiba-tiba boleh dibilang spike. Nah, untuk di Arta Jasa, untuk ini kita punya fraud detection sistemnya yang boleh dibilang zero tolerance lah untuk yang namanya cyber crime ataupun namanya yang fraud. Jadi kita akan selalu jaga itu. Yang kedua adalah dengan adanya demikiannya malah SLA kita malah jaga, karena kan tiba-tiba spike kita SLA tetap harus terjaga. Jadi karenanya kita segera menginformasikan, kalau enggak terus tambah besar kitanya juga susah. Jadi kita akan informasikan apa lakukannya, kemudian SLA kita tetap jaga. Itu Mbak Ana. Baik, lalu di sisi lain untuk produk-produk Arta Jasa lainnya selain dari Kris, produk-produk apa yang juga memberikan kontribusi besar di 2024? 2024, 2025 mungkin saya sampaikan ada 4 line bisnis ya Bu. Mbak Ana. Pertama ya tadi ya, kalau Kris itu kategorinya switching. Ya kategorinya switching termasuk juga koneksi transfer antar bank itu menggunakan menggunakan switching atau dia bilang infrastruktur transaksi uang di ATM antar bank, kartunya A, banknya ATM-nya B, itu juga menggunakan kita sebagai ATM bersama logonya. Kemudian adalah settlement ya atau remittance transaksi uang antar negara. Kemudian payment juga ya, kita payment top up pulsa ya, kalau kita di bawah Indosat Group ya kita top up pulsa, transfer pulsa dan ya, untuk Indosat Group dan juga beberapa listrik, perform pembayaran cicilan asuransi, dan itu udah melalui lewat kita. Jadi kita ada pertama switching, kedua payment, yang ketiga remittance, yang keempat managed service. Ada beberapa bank Mbak Ana yang tolong dong saya pengen punya kartu kredit, tapi saya nggak tahu caranya. Nah kita coba bantu namanya third party card management. Kita bantu mereka buatkan kartu kredit, misalnya BPD ya Bu, pengen punya kartu, kita bantu buatkan kartu kredit dengan desain yang mereka inginkan, ngatur saldonya berapa, kapan batas limitnya, siapanya, itu kita yang bantuin buat. Jadi ada tadi managed service, switching, payment, dan juga remittance. Itu mungkin yang jasa kita. Baik.